Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak untuk mencegah penularan COVID-19. Hari ini kita akan belajar tematik. Tema 7, kepemimpinan. Subtema 1, pemimpin di sekitarku, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum belajar, marilah kita berdoa dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar makna sila kedua Pancasila dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Pemimpin adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin dan mempersatukan kelompok dalam sebuah organisasi. Pemimpin berada di bagian paling atas dalam struktur organisasi. Kalau di struktur organisasi kelas, kita bisa menyebutnya dengan KM atau ketua murid. Nah, pemimpin inilah yang mengendalikan anggotanya. Pemimpin harus mampu menyatukan seluruh anggotanya. Semua dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selain itu, pemimpin harus mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh anggotanya. Setiap tindakan pemimpin harus berdasarkan pri kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Nilai-nilai lain yang terkandung dalam sila kedua Pancasila antara lain sebagai berikut. Yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan ras, suku, dan agama. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Yang keempat, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari nilai-nilai yang terkandung pada sila pertama dan kedua Pancasila. Kamu telah memahami bahwa setiap masyarakat Indonesia berhak untuk memilih dan melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya. Memilih agama yang akan dianut merupakan hak asasi manusia. Hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang kebebasan beragama. Dari hal tersebut, kita dapat mengambil manfaat penerapan sila pertama dan sila kedua. Sila pertama Pancasila bermakna tidak ada seorang pun yang boleh memaksakan suatu agama kepada orang lain, bahkan seorang pemimpin sekalipun. Lalu menjunjung tinggi sikap tenggang rasa dan membantu sesama manusia meskipun berbeda agama, berarti kita telah menerapkan nilai-nilai sila pertama dan kedua Pancasila, sehingga terciptalah masyarakat yang harmonis dan damai. Sekarang kita akan memasuki muatan IPS. Kita akan membahas peran Indonesia di ASEAN dalam bidang politik. Negara-negara di ASEAN memiliki sistem politik yang berbeda, namun perbedaan sistem politik tersebut tidak menghalangi sesama negara ASEAN untuk bekerja sama. Selain bekerja sama, tiap negara juga berperan dalam menjaga perdamaian dan ketenangan di ASEAN. Sebagai negara pendiri ASEAN, Indonesia juga memiliki peran dalam bidang politik. Peran-peran tersebut antara lain menggagas dibentuknya Komunitas Keamanan ASEAN atau ASEAN Security Community atau dapat disingkat dengan ASC. Peran Indonesia di sini adalah membantu menanggulangi tindak kejahatan dan kekerasan. Lalu peran selanjutnya yaitu membantu perdamaian negara-negara yang berkonflik seperti Kamboja dan Vietnam. Peran Indonesia dalam peristiwa tersebut adalah sebagai penengah perundingan damai antara Kamboja dan Vietnam pada tahun 1977
hingga 1979. Peran selanjutnya yaitu melaksanakan Jakarta Informal Meeting yang bertujuan untuk mendamaikan pihak yang berkonflik di Kamboja. Indonesia mengirimkan pasukan perdamaian dan mengusulkan diadakannya pertemuan yang disebut Jakarta Informal Meeting. Peran selanjutnya, Indonesia sebagai negara yang menjunjung asas demokrasi. Indonesia mendorong pemerintah negara ASEAN untuk memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya, Indonesia mengusulkan pembentukan Badan HAM ASEAN. Peran ini diwujudkan Indonesia dengan mengajak negara-negara ASEAN melindungi hak asasi warga negaranya. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah membahas mengenai pemimpin dan juga pidato. Pemimpin harus mampu berperan sebagai orator. Orator itu adalah orang yang berpidato. Informasi dapat tersampaikan kepada audiensi apabila orator mampu berpidato dengan baik. Saat berpidato, orator harus menguasai teks pidato yang akan disampaikan. Sebelum berpidato, orator juga harus mempersiapkan teks pidato. Nah, sebelum menulis teks pidato, orator harus menentukan tema yang akan disampaikan saat pidato. Penentuan tema sangat penting karena memudahkan dalam penyusunan teks pidato maupun pelaksanaan teks pidato nantinya. Setelah menentukan tema, orator harus mengumpulkan referensi. Referensi dapat berupa pengalaman, hasil penelitian, imajinasi, buku bacaan, media massa, atau media elektronik. Selanjutnya, orator mulai menyusun kerangka pidato. Kerangka pidato harus disusun sesuai dengan struktur pidato. Masih ingat struktur pidato? Struktur pidato yaitu salam pembuka, kalimat pembuka, bagian isi, kalimat penutup, dan salam penutup. Kita akan memasuki muatan SBDP. Ayo, masih ingat tentang tangga nada dan interval nada? Tangga nada merupakan nada-nada yang disusun berdasarkan tinggi dan rendahnya. Tangga nada dasar adalah Do, betul. Do sama dengan C. Selain tangga nada, kita juga mempelajari interval nada. Interval nada adalah rentang antar satu nada dengan nada yang lain. Tangga nada yang dipelajari adalah tangga nada diatonis mayor. Untuk dapat mengidentifikasi lagu dengan tangga diatonis mayor, kamu dapat melakukan dengan cara berikut. Yang pertama, amati nada dasar dan interval lagu. Misalnya, dalam lagu bertangga nada mayor, nada dasar yang digunakan adalah Do atau C. Dengan interval atau jarak nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Yang kedua, nyanyikan lagu dengan ketukan yang tepat. Dengan menyanyikan lagu, maka kamu akan memahami sifat lagu tersebut. Misalnya, dalam lagu bertangga nada mayor, lagu akan dinyanyikan dengan gembira dan bersemangat. Ayo, ingat kembali tanda chromatic crest dan mol. Sekarang, coba kalian perhatikan cuplikan lagu Butet berikut ini. Nah, pada lagu Butet merupakan lagu dengan nada dasar F. F sama dengan Do. Lagu ini termasuk lagu dengan tangga diatonis mayor. Lagu ini memiliki tanda 1 mol. Artinya, ada satu nada yaitu B yang diturunkan setengah nada menjadi bes pada lagu tersebut. Dalam bernyanyi, nada mempunyai peran yang sangat penting. Pengetahuan tentang nada diperlukan agar kamu dapat menyanyikan lagu dengan tepat dan benar.
Sebelumnya, kamu sudah mempelajari tangga nada diatonis mayor. Terdapat tangga nada diatonis lainnya, yaitu tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor adalah tangga nada yang memiliki susunan nada yaitu 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Lagu dengan tangga nada diatonis minor memiliki ciri-ciri antara lain bersifat sedih dan biasanya diawali dan diakhiri dengan nada A. A sama dengan La. Contohnya pada lagu Gugur Bunga, lagu Syukur, dan lagu Himne Guru. Sekarang kita akan memasuki muatan IPA. Ayo, masih ingat pembelajaran sebelumnya tentang perubahan yang terjadi pada masa pubertas? Masa pubertas adalah masa ketika manusia mengalami pertumbuhan yang pesat. Selain terjadi perubahan fisik, pada masa pubertas juga terjadi perubahan pola pikir. Pada masa ini, biasanya kita menjadi lebih aktif, ingin mengetahui banyak hal, dan mulai menyukai sesuatu, misalnya seni dan olahraga. Masa pubertas merupakan masa yang sangat penting. Oleh karena itu, masa pubertas sebaiknya diisi dengan kegiatan yang positif. Selain belajar dengan baik di sekolah, banyak kegiatan positif lain yang dapat dilakukan. Misalnya, mengikuti latihan bela diri, sepak bola, atau cabang olahraga lainnya. Membuat kerajinan tangan dan mengikuti kursus tari, musik, atau melukis. Atau bisa disesuaikan dengan hobimu. Kegiatan positif juga dapat diisi dengan membantu orang tuamu. Selain untuk meringankan pekerjaan mereka, membantu orang tua juga merupakan salah satu cara untuk melatih kemandirian. Dan membantu orang tua juga adalah kewajiban anaknya terhadap orang tuanya. Selain mendapatkan kasih sayang, kalian juga dapat pahala loh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, berbuat baiklah kepada setiap orang, terutama kepada orang tuamu. Hari ini kita telah belajar muatan IPA, muatan Bahasa Indonesia, muatan SBDP, dan muatan PPKN. Nah, untuk melatih pengetahuanmu, kerjakan soal-soal yang ada di buku pena ya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami materi hari ini. Jika ada yang belum dimengerti, jangan sungkan untuk bertanya kepada ibu guru ya. Sekian untuk hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.